Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Ronaldo Johannes Kurniawan dari tim pengajar Bisa dan Edu. Dan sekarang kita akan lanjut ke series pembelajaran materi TKA ya untuk matematika wajib SMA. Di sini kita akan membahas program linear ya. Ini sangat berkaitan dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tapi di sini bentuk soalnya soal cerita gitu ya. Dimana paling umum tuh kita menghitung penjualan maksimum ataupun minimum gitu ya. Nah, oke, kita langsung coba masuk ke contoh soalnya aja gitu ya. Nah, di sini pada toko roti Sukarasa ya dijual dua jenis kue. Ya, ada brownies sama ada bolu ya. Kemudian untuk membuat satu brownies itu dibutuhkan 2 kg tepung dan 1 jam kerja. Kemudian untuk membuat satu bolu membutuhkan 1 kg tepung dan 2 jam kerja. Nah, tentunya ini nggak sesuai dengan kenyataan ya, tapi nggak apa-apa. Ini cuma contoh soal aja gitu, biar ya gampang aja. Oke, kemudian di sini fungsi keuntungan aku jelasin nanti. Nah, di sini kita masuk dulu ke persediaan toko ya. Di situ ada 16 kg tepung dan 17 jam kerja per harinya. Oke, nah yang bisa ditanyakan tuh pada umumnya 3 hal ya biasanya. Pertama tuh model pertidaksamaannya. Kemudian banyak brownies dan bolu yang harus dibuat agar penghasilannya maksimum. Kemudian berapa keuntungan maksimumnya yang bisa dicapai gitu ya. Oke, misalnya kita coba kerjaan yang pertama dulu ya. Kita coba jawab. Nah, dari yang pertama dulu. Model pertidaksamaannya gimana? Nah, pertama-tama kalian perlu buat misalin dulu nih, ya. Karena ini dua variabel ya, jadi kalian misalin aja X sama Y gitu. Ya. Misal si X itu tuh sebagai banyaknya brownies gitu ya. Dan Y itu sebagai banyaknya bolu yang bisa dibuat gitu. Nah, untuk membuat pertidaksamaannya kita perlu lihat nih syarat-syaratnya ya. Nah, untuk membuat satu brownies itu butuh 2 kg tepung. Kemudian untuk membuat satu bolu membutuhkan 1 kg tepung. Jadi kita lihat satu-satu dulu nih. Dari syarat tepung dulu deh. Nah, sedangkan di sini persediaannya 16 kg tepung ya di toko ini. Artinya untuk yang pertama ya, misalkan membuat satu brownies butuh 2 kg tepung, kita bisa tulis sebagai 2X. Gitu ditambah dengan membuat satu bolu membutuhkan 1 kg tepung, jadi tambah 1Y. Nah, ini ya, tepungnya ini kalau dijumlah harus lebih kecil dari 16 ya, karena ketersediaannya cuma 16 gitu, maka ya lebih kecil sama dengan 16 gitu ya. Kemudian jam kerjanya nih, buat brownies itu 1 jam, buat bolu itu 2 jam. Ya udah, artinya X tambah 2Y. Nah, ini harus lebih kecil sama dengan, nah, persediaan tokonya yaitu 17 jam kerja. Ya udah, lebih kecil sama dengan 17. Kemudian kemarin kita udah sempat bahas ya, ada syarat tambahan itu misalnya ada bentuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini cukup krusial untuk dimasukkan ya. Kenapa? Karena tadi kan kita memisalkan X dan Y itu sebagai banyaknya brownies dan banyaknya bolu ya. Nah, kan nggak mungkin dong ya banyaknya brownies dan banyaknya bolu itu bernilai negatif gitu. Maka dari itu kita perlu kasih syarat nih. X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan juga Y-nya harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, untuk model pertidaksamaannya harusnya 4 ini tuh sudah sangat memenuhi gitu ya. Sehingga kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ya. Berapa banyak brownies dan bolu yang harus dibuat agar penghasilannya maksimum? Oke. Sebenarnya ya, untuk cara yang benar-benar caranya gitu ya. Ini tuh kita memerlukan untuk ngecek satu-satu nih titik krusialnya, yaitu titik potong sumbu X dan sumbu Y dari masing-masing garis ini ya, garis yang pertama dan garis yang kedua gitu. Nah, tapi karena kalau ngecek satu-satu kan pasti lama ya, jadi ada baiknya kita tahu cara cepatnya sehingga kita bisa langsung nentuin gitu hasilnya jadi berapa. Jadi kalian bisa ngehemat ekstra 5-8 menit itu untuk ngerjain soal yang lainnya. Oke, misalnya di sini
Kita tulis aja dulu 2x tambah y. Nah, ini kita anggap sama dengan aja nih. 16 gitu ya. Nah, x tambah 2y untuk sementara anggap dulu sama dengan 17. Nah, di sini kita tujuannya adalah nyari x dan y-nya ya, karena ditanya juga berapa banyak brownies dan bolu. Maka dari itu ditanya x dan y-nya. Oke, tinggal eliminasi dan substitusi ya. Misalnya kita eliminasi si y-nya dulu. Jadi yang atas ini kita kali 2. Yang bawah tetap ya kali 1 aja. Ini jadinya 4x tambah 2y sama dengan 32. Nah, yang bawahnya x tambah 2y sama dengan 17. Kita kurangin aja, jadinya 4x kurang 3x itu 3x. 2y dikurang 2y itu cancel ya, sama dengan 15 gitu. Bagi 3 kedua ruas jadinya dapat x sama dengan 5. Gitu. Nah, habis itu tinggal masukin aja nih ke salah satu persamaan, misalnya ke x tambah 2y sama dengan 17 ya. Jadi 5 tambah 2y sama dengan 17. 2y sama dengan 12 ya. Jadi bagi 2 kedua ruas dapat y sama dengan 6. Nah, jadi kita dapat deh di sini bahwa kita perlu membuat 5 brownies dan juga 6 bolu agar penghasilannya maksimum gitu. Next kita bahas untuk pertanyaan yang terakhir nih ya, berapa keuntungan maksimumnya. Biasanya sih bisa aja dikasih tahu di soal gitu ya, misalnya harga per browniesnya berapa, harga per bolunya berapa gitu. Nah, tapi di sini aku coba untuk mengenalkan satu konsep. Misalnya dikasih namanya fungsi keuntungan gitu. Jadi sini dikasih tahu harganya dalam bentuk fungsi. Jadi untuk X-nya ya, ini kan 40.000 kali X, artinya harga satu brownies itu 40.000 dan harga satu bolu itu 30.000 gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat nih. Ya, kan tadi kita udah dapat nih ya untuk yang brownies maksimum dan bolu maksimumnya itu 5 dan 6. Tinggal masukin aja ke persamaannya. Jadi 40.000 kali dengan 5 tambah 30.000 kali dengan 6 gitu ya. Di sini dapat hasilnya kalau dikali 5 itu jadi 200.000 ya. Sorry, agak nge-lag ini kursornya. Nah, ini jadi 200.000 tambah 180.000. Ya, jadi kurang lebih penghasilan maksimum yang bisa dicapai ya di toko ini per harinya adalah sebesar 380.000 rupiah gitu ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal program linear ini kita menggunakan teori yang kita tahu ya dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Hanya saja kita memerlukan beberapa trik sehingga kita dapat menemukan jawabannya secara cepat gitu. Oke, mungkin sekian aja dari aku untuk video kali ini. Jangan lupa stay tune untuk materi selanjutnya. Terima kasih.